akan kita tawarkan syariat Islam meskipun syariat Islam itu sudah terbukti bisa memberikan solusi? Kalau nggak yakin mau apa? Ya kan? Kita mau berbusa-busa kampanye syariat Islam kalau mereka tidak yakin dengan syariat Islam. Jadi kuncinya yang pertama apa? Keyakinan. Umat ini harus kita kembalikan keyakinannya bahwa hanya dengan kembali kepada Islam, hanya dengan kembali kepada aturan Allah, hanya dengan kembali kepada syariat Islam, insya Allah selesai masalah. Itu harus yakin dulu. Kalau kita sudah yakin, berikutnya nanti tinggal pendetilan saja. Kita detailkan sudah begitu detail. Kalau tidak yakin dengan kuncinya apa syariat Islam, maka syariat Islam yang begitu detail tadi itu tetap akan dimentahkan. Apalagi kalau sudah menyangkut soal kepentingan. Misalnya begini ya, kita sekarang misalnya ini contoh, ketika sudah bicara syariat Islam, apalagi kalau sudah mengatur ekonomi, apalagi kalau sudah mengatur kekayaan alam, apalagi yang sudah melibatkan mafia migas, mafia tambang, mafia, banyak mafia. Pertanyaannya, mereka ini menyengkeram kekuasaan, mau nggak mereka itu melepaskan cengkeraman mereka? Nggak mau, meskipun mereka juga muslim, ya kan? Meskipun mereka juga muslim. Kenapa? Karena ini bukan, ya, ini tidak terkait dengan soal keyakinan. Kalau mereka dikatakan, Anda yakin nggak dengan Islam? Mungkin mereka akan mengatakan yakin. Tapi kenapa tidak mau dengan solusi Islam? Karena bagi mereka solusi Islam merugikan dia. Karena dengan begitu dia harus melepaskan aset-aset kekayaan alam milik umat tadi. Dengan begitu mereka akan kehilangan pundi-pundi pendapatan mereka. Itu masalah. Ini kembali kepada soal iman. Karena itu kuncinya pertama harus kita bangun keyakinan tadi, akidah tadi. Kalau itu sudah keyakinan bahwa Islam itu betul-betul akan menjadi kebaikan, termasuk orang-orang yang menjadi mafia tadi mesti harus diyakinkan bahwa mereka itu melakukan pelanggaran kemanusiaan. Karena dengan mereka menguasai aset-aset kekayaan milik umum, itu artinya apa? Mereka mengorbankan rakyat, mereka mengorbankan umat. Siapa yang akan diminta pertanggungjawabkan kalau ada yang kelaparan? Mereka juga, karena mereka yang merampas haknya orang lain. Ya kan, mestinya begitu. Tapi ini tidak cukup, karena mereka tidak akan mau melepaskan itu sendiri. Maka disitulah butuh sistem, butuh negara untuk memaksa. Makanya jangankan begitu, jangankan mengambil kekayaan alam, kekayaan umum itu dari tangan mafia tadi, mengambil zakat saja Islam itu membutuhkan negara. Al-Quran mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan, ambil harta mereka dengan paksa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha, dengan itu kamu akan bisa membersihkan harta mereka, membersihkan jiwa mereka. Bayangkan kalau mengambil zakat tadi butuh dipaksa. Kenapa? Orang itu susah mengeluarkan. Kalau nerima gampang, mengeluarkannya susah. Apalagi kalau jumlahnya triliunan, miliaran, susah. Ya, kalau Abu Bakar sampai perang melawan mereka yang nggak mau mengeluarkan zakat karena itu.